Ya, bertemu lagi dengan kita CC99 untuk belajar tentang Excel kali ini. Untuk hari ini kita ada sedikit permintaan atau sedikit pertanyaan dari beberapa teman-teman PPS. Ya, lagi musim pemilihan. Teman-teman PPS mengalami kebingungan dalam, ya bukan kebingungan, tapi kerepotan dalam menghitung total laki-laki dan perempuan dari beberapa yang harus kita membuat data simulasi ya. Ini data tidak nyata. Kita sudah membuat datanya untuk kita olah. Jadi misalkan pada data ini nanti akan kita rekap. Yang pertama adalah ini. Untuk mengetahui total laki-laki dan perempuan tanpa ada tanpa membedakan mana yang lagi. Jadi pembatasannya di sini adalah laki-laki atau perempuan dan wilayahnya, yaitu di sini RW 1 2 3 4 5 misalkan. Bagi contoh, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, agak sedikit repot, kita buat kolom tambahan yang nanti akan kita isi gabungkan antara laki-laki atau perempuan dengan RW-nya. Jadi gabungannya. Misalkan kita namakan kondisi 1. Ya, di kondisi 1 ini itu nanti berisi apa? Berisi RW-nya dan jenis kelaminnya. Jadi misalkan di sini 1L. Berarti dia laki-laki dari RW 1. Kita tarik. Setelah semuanya rumusnya kita sudah selesai dari awal, ini sedikit aja ya datanya. Kalau pada KPS datanya kemarin teman-teman wah mengeluh banyak sekali. Kita menggabungkannya hanya dengan simbol dan. Ya. Jangan saya sedikit perbesar. Kan saya klik di sini. Nah, jadi yang mau kita gabungkan mana? Misalkan ini 1 dan L. Ya, dengan simbol dan. Nah, setelah kita klik ini, baru kita kembali ke rekapan kita tadi. Di sini berarti kita akan menghitung laki-laki pada RW 1 berapa. Maka yang pertama kita bisa gunakan rumus sama dengan count if. Count ini ada banyak banget, nanti di channel kita yang berikutnya akan kita bahas tentang count semuanya. Yang pertama adalah count if. Count if ya, di sini yang pertama ada rank. Rank itu adalah wilayah atau sel yang akan kita hitung datanya. Count if itu kita menghitung berdasarkan dari kriteria tertentu. Jadi setelah datanya ini kita blok, jangan lupa diberi absolute, kita tekan tombol F4 agar saat kita geser nanti tidak merubah. Jadi ranknya nanti tidak akan berubah. Jadi yang akan dihitung ranknya hanya itu terus. Terus titik koma, di sini punya saya menggunakan pemisahnya titik koma, ada yang menggunakan pemisah koma. Berikutnya adalah kriteria. Kriteria yang akan kita minta apa? Kita lihat tadi di sini RW-nya dulu, baru jenis kelamin ya. RW baru jenis kelamin. Jadi pada kriteria ini akan saya gabungkan dulu RW dan jenis kelamin. Agar nanti kita hanya tinggal menarik agar
agak sedikit berhati-hati teman-teman. Kenapa berhati-hati? Karena di sini ketika mau kita tarik harus kita cek dulu. Di sini A4. A4 itu mana? Oh ini. A4 ini yang akan kita tarik atau kita kopikan rumusnya agar tidak bergeser adalah tidak bergeser kolom. Maka yang kita beri absolut atau tanda dolarnya pada huruf A-nya, depan huruf A. Sedangkan untuk B3 itu adalah simbol L-nya. Boleh bergeser ke kanan, tapi tidak boleh bergeser ke bawah. Bergeser ke kanan artinya yang boleh bergeser, 3-nya boleh bergeser. Tiganya tidak boleh bergeser. B, C bisa boleh berpindah ke E dan sebagainya. Berarti hurufnya boleh bebas, yang tidak boleh bergerak adalah 3-nya. Berarti kita beri bintang pada bintang. Maaf, beri dolar, simbol dolar pada angka 3-nya sini. Baru kita kurung tutup. Ini teknik pertama menggunakan CONIF. Setelah itu tinggal kita enter. Jadi laki-laki pada RW1 laki-laki RW1 ada 9 orang. Nah, jadi kita tinggal tarik ke bawah. Selesai. Tarik ke kanan. Rumusnya tadi. Nah, selesai. Ini untuk menghitung yang pertama adalah hanya kondisi tertentu, yaitu total tanpa tanda apapun. Jadi cuman menghitung antara laki-laki dan RW-nya berapa, perempuan RW-nya ini berapa. Misalkan ditambah lagi total semua yaitu laki-laki RW berapa dan ditambah tanda. Tandanya di sini tadi saya sudah memberi tanda yaitu yang diberi garis kuning, misalkan seperti ini. Nanti kita coba bikin kondisi kedua. Oh ya, sebelum masuk itu kita, karena yang akan kita hitung nanti yang berwarna kuning, maka berarti kita punya khusus, kita akan filter dulu. Filter itu ada di tombol home sebelah kanan, kita pilih filter. Nah, kita filter berdasarkan apa? Berdasarkan warnanya. Nah, di sini baru kita buatkan kondisi yang baru. Kalau tadi untuk yang ini saya copy aja ya. Saya ulangi dulu aja kondisi 2 nya di sini. Terus kondisi 2 dulu. Kondisi 2. Kondisi 2 saya samakan, yaitu yang pertama kita akan menghitung jadi berdasarkan RW-nya, juga berdasarkan jenis kelamin, dan nanti akan ditambah dengan kondisi warna. Untuk pertama kita gabungkan seperti ini dulu. Jadi pada kondisi 2, apa bedanya nanti dengan yang kondisi pertama? Nah, kita akan memberikan tambahan agar nanti pada kondisi 2 bisa dibedakan oleh rumus kita. Untuk memberi tambahannya kita pakai filter tadi ya. Kita filter berdasarkan warna. Di rumus yang ini, di data yang ini kita tambahkan aja. Misalkan untuk tandanya ini kita tambahin huruf A atau B atau apalah. Terserah teman-teman. Misalkan saya mau kondisi tertentu. Kondisi tertentu misalkan saya pakai huruf K saja ya. Oh, kalau huruf kita harus pakai tanda petik. Lupa. Jadi dia harusnya itu kita enter.
apa ya, kita cek AKS. Ini kita tarik tidak apa-apa ya. Jadi ketika kita sudah filter terus kita tarik seperti ini tidak akan mempengaruhi dari data-data yang lain. Jadi ketika filternya kita hilangkan, data yang lain tetap tidak akan bertambah K. Baru kita coba lakukan perhitungan. Sebenarnya bisa kita tarik, tapi kita harus mengganti karena di sini di kolom H ya. Akan saya tarik gini, boleh. Tapi datanya akan sama dengan ini. Untuk membedakannya nanti kita beri atau kita pindah ya, datanya ini di kolom H. Terus rekapannya kita tambah tadi adalah dengan tambahan K. Jadi yang kita akan hitung yang ada tambahannya K saja. Baik laki-laki atau perempuan yang ada tambahan K. Ini boleh kita tarik lagi seperti tadi. Dari sini nanti lihat, oh jadi dari 9 orang yang data umum tadi, yang ada tambahan atau dengan tanda khusus ada 3 orang. Nah, pada RW 1, pada RW yang lain ada sedikit seperti ini. Rumus total nanti tinggal kita ngikutin, tinggal kita jumlah aja atau dikurangi atau gimana. Nah, untuk berikutnya untuk ada tambahan lagi, jadi ada 4 kondisi. Tadi laki-laki dan RT, terus ada tambahan tanda khusus. Nah, sekarang tambah, misalkan ada yang pindah. Kita bikin aja kondisi ketiga yang caranya sama dengan kondisi kedua. Tinggal kita tambahkan. Saya insert dulu ya, berarti kondisi ketiga di sini. Pada kondisi 3 itu keterangan pindah dia ada kadang yang tidak diwarnai kuning, ada yang diwarnai kuning seperti ini misalkan. Kita bisa lakukan yang sama untuk kasus ini, nanti kita juga akan hitung, maka nanti kita berikan tanda khusus misalkan seperti ini. Ambil dari sini aja yang pindah, nah, kita tambahin aja P kan seperti ini. Jadi 1 L P, 1 dari RW nya, L nya ini, P nya pindah. Kalau sudah kita tarik semua, oh iya lupa teman-teman, maaf. Untuk pertama ini jangan kita beri dulu karena tambahan P tadi kan itu kita hanya akan kenakan pada yang pindah aja. Coba ini kita filter dulu, kita pilih yang pindah. Salah filter. Nah, kita coba filter berdasarkan yang pindah. Nah, pindah ini sudah dikumpulkan. Nah, seperti tadi kita tambahi di sini, misalkan yang pindah adalah P dan petik 2 P. Lalu kita tarik.
Jadi kondisi yang pindah nanti sudah terhitung sendiri nanti di sini. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Kita hapus dulu filternya. Nah, jadi ini pada kondisi 3 ini nanti yang kita gunakan untuk mengisi rekap pada kolom ini ya. Jadi karena di sini syaratnya tadi ada, saya copy dari sini saja. Yaitu laki-laki di RW 1 dan kita tambah tadi pindah ya. Pindah tadi kita beri simbol P. Terus jangan lupa tadi rekapnya itu ada di kolom I. Coba kita cek lagi ya. Kolom I, alah ketik. Jadi simbolnya tadi kita berikan di kolom I ya. Nah, ini. Nah, ini yang di kolom I. Ke kanan kita tinggal tarik, nah, selesai. Tinggal kita tarik ke bawah. Berarti pada RW ini yang pindah laki-lakinya ada 1. Ini yang pindah perempuannya ada 2 pada RW 2. Ketika ini sama nanti. Misalkan tadi karena ini ada tanda total dengan tanda dan pindah. Berarti kita coba bikin rekap lagi tambahan kondisi yang keempat ya. Saya insert dulu, berarti sini adalah kondisi yang keempat. Kondisi keempat adalah dia mirip dengan ini. Ya. Nanti tapi kita tambahi K. Kita tambahi P. Kita terus sort tadi berdasarkan yang pindah. Kita filter berdasarkan yang pindah, sort, filter berdasarkan pindah. Oke, nah yang pindah-pindah aja di sini. Kita tambahin P dan P. Lupa petik, jangan lupa petik ya. Ketika kita berhubungan dengan huruf atau kata, akan dimasukkan dengan rumus harus diberi tanda petik. Ini baru kita tarik. Untuk yang ini dia mirip dengan simbol atau rumusnya mirip dengan yang ini. Kita bisa copy, kita taruh sini 1, baru kita edit. Kalau tadi I, sekarang H, I, J. Tadi kita ambilnya di J. Ada kondisi khusus tadi tambahannya yaitu P. Tadi tambahin dan kondisi khususnya adalah P. Oh, ternyata 0. Ya, ada cuma 3 ini ya. Nah, ini tadi ya kawan-kawan. Dengan if. Agak sedikit repot. Kenapa sedikit repot? Karena kita harus membuat kondisi-kondisi yang akan kita hitung berdasarkan data apa yang kita inginkan. Tapi ini lebih cepat daripada teman-teman harus menghitung manual satu persatu mendatanya lagi. Nah, ini jadi lebih cepat. Jadi tinggal kita tarik. Ini kebetulan data saya cuma 5 RW. Misalkan contohnya ini. Walaupun tadi 5 RW warganya cuma sedikit ya. Kalau kita jumlahkan paling berapa? Jika data asli kan pasti lebih besar. Nah, ini akan membantu teman-teman nanti.
Berikutnya yang akan kita gunakan yaitu saya kasih trik yang lain lagi. Kalau tadi kita di sini saya kopikan ya, menggunakan conif. Nah, untuk yang berikutnya kita tidak perlu membuat kondisi-kondisi seperti ini. Kita bisa langsung memakai data yang ada di sini. Oh iya, karena ini ada yang tambahan, yang warna. Nah, kita hanya perlu menyisipkan kondisi khusus yang warna. Saya insert kolom dulu. Saya filter berdasarkan yang warna. Filter berdasarkan warna. Oh, ininya pindahnya saya clear dulu. Oke. Warna tadi kita pakai K misalkan ya. Saya tarik semuanya. Jadi ini sudah kita filter berdasarkan warna. Di yang warna yang kuning kita beri simbol K. Jadi kita nanti akan menghitung langsung berdasarkan data yang ada di sini. Nah, kondisi dan sebagainya. Ini tidak kita gunakan. Yuk langsung. Jadi yang pertama, kalau yang atas tadi kita menggunakan conif ya, conif. Ini kita tambahin S. Conif tambahin S. Bedanya apa bedanya? Saya hapus dulu ya. Nanti sini akan teman-teman tahu. Di conif S kita akan dihitungkan berdasarkan kriteria yang akan kita masukkan. Nah, pertama kita masukkan kriteria rank. Kita misalkan mau menghitung yang laki-laki. Laki-laki atau perempuan nanti kriterianya ada di sini. Nah, ya. Oh, sebentar teman, lupa. Filternya belum saya hilangkan. Saya datanya. Ya. Filternya sudah kita hilangkan. Nah, kita ketik lagi aja sama dengan conif s contif ini kita menghitung dengan kriteria yang sangat banyak. Berarti misalkan nih kriteria rank 1. Nah, kriteria pertama misalkan RT RW-nya dulu wis. Kita pakai RT RW dulu. Di RT berapa, RW berapa, kita blok semuanya. Nih. Jangan lupa tekan F4 biar tidak pindah-pindah. Untuk apa F4? F4 untuk mengunci datanya ini. Atau tanda absolut atau tanda dolar ini untuk mengunci agar tidak pindah kemana-mana. Kriterianya yang mau kita pakai mana? Nah, ini titik koma. Berikutnya adalah kriteria. Tadi adalah RW, maka kriterianya adalah kita berarti pakai A14 ya. A14. Karena A14 nanti kalau rumus kan bisa kita tarik-tarik ya. Karena rumusnya mungkin permintaan kita adalah bisa kita tarik. Maka untuk yang ini yang kita kunci adalah hurufnya. Nanti kita beli tanda dolar depannya huruf A14. Yang kedua kriterianya apa? Tadi setelah setelah RW, kriteria berikutnya adalah jenis kelamin L dan P-nya. Nah, kita blok ini L dan P. Jangan lupa kita beli tanda dolar agar tidak menjadi masalah. Ketika kita nanti rumuskan, kita geser, dia akan bergeser kalau tidak diberi
tanda dolar. Pada yang ring atau daerah yang akan kita hitung, akan kita jadikan syaratnya. Apa syaratnya tadi? Syaratnya misalkan ini. Nah, ini boleh bergeser ke kanan kiri, yaitu berarti bisa dari pindah kolom B, pindah kolom C, dan seterusnya. Berarti yang kita kunci adalah angkanya, berarti tidak boleh geser ke bawah. Ini untuk yang contoh pertama. Jadi kita tidak membuat tabel tambahan untuk kolom tambahan, tinggal kita hasilnya sama ya, tinggal kita tarik. Nah, kan hasilnya sama dengan yang atas, bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Dia agak sedikit lebih simpel, tapi teman-teman agak memperhatikan pada pembuatan ini. Kalau ketika terjadi kesalahan sedikit, ketika ditarik nanti akan bergeser datanya. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Kriteria keduanya ini lupa, misalkan saya lupa ngunci. Nah, ini ketika kita tarik, wah, hasilnya 0000. Kenapa 0000? Karena bergeser. Kriterianya yang kedua nanti bukan P tapi atasnya ini 6, terus atasnya berikutnya 00. Nah, kan nggak ada nanti. Ya. Jadi jangan sampai lupa dikunci. Nah, ini saya kembalikan lagi. Yang di sini gimana? Nah, tadi dengan tanda. Yang ini kan dengan tanda ya. Ini total tanpa tanda, ini total dengan tanda. Tandanya tadi kita beri simbol K. Di mana dia? Dia di sini. Nah, bagi kita tambahkan aja. Ini boleh kita tarik, boleh kita tarik. Cuman pada ini penulisannya kita tambahkan kriterianya lagi. Kriterianya apa? Kita pakai titik koma ya. Kita pilih kriteria rank, berarti daerah kriteria yang berikutnya. Nah ini misalkan dari sini sampai bawah. Jangan lupa diberi absolut atau F4 untuk mengunci ini. Terus kita beri kriterianya. Kriterianya tadi adalah K. Laki-laki, jadi syaratnya laki-laki, RW1 dengan simbol K. Coba kita jalankan. Ya. Nah, kita tarik. Hasilnya sama, tidak berubah ya. Bisa kita bandingkan. Nah, jadi agak sedikit lebih cepat daripada ini karena tidak harus membuat tabel, tapi harus hati-hati dalam pembuatan atau penulisan rumusnya. Untuk yang di sini gimana? Nah, sama. Kita tinggal tambah satu lagi kriteria yaitu pindah. Boleh kita copy dari sini? Boleh. Ini rumusnya tidak pelit, jadi bisa kita copy. Ini saya hapus dulu saja semuanya. Biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini tambahannya apa? Ini udah beda ya, 1 sama 9. Karena kriterianya belum ditambahkan. Apalagi kriterianya tadi? Kriterianya adalah pindah. Kriteria pindah. Ini total pindahnya ya. Nah, pindah itu ada di kolom ini. Kita blok dulu sampai yang terakhir. Jangan lupa di H. Jangan lupa diberi simbol F. Simbol tekan tombol F4 ya. Di blok terus kita tekan tombol F4.
atau diberi tanda dolar. Kalau mau nulis manual itu ada di angka 4. Jadi simbol dolar itu biasanya ada di angka 4. Jadi kalau teman-teman mau nulis secara manual boleh, ada di angka 4. Kriterianya apa tadi? Kriterianya adalah pindah ya. Pindah, jangan lupa beri tanda petik 2 karena ini berupa kata atau huruf. Agar terbaca di rumus itu harus kita beri tanda petik 2, baru kita enter. Setelah itu kita tarik, hasilnya akan sama. Yang ini gimana? Kita copy aja ini yang dari sini, atau mau ngopi yang dari sini boleh. Nanti tinggal kita kasih tambahan. Nah, ini tadi yang dengan tanda itu adalah tambahannya adalah ini K ini ya. Mau kita copy dulu boleh ini. Rekap. Oh salah, mulai ini ya. Data dengan simbol K. Jadi ini kalau kita tarik, keuntungannya dengan count if s, urutannya ini mau dibolak-balik boleh. Tapi kalau kita tadi dengan ini, yang ini count if biasa, harus sama urutannya dengan simbol yang kita buat. Nah, jadi kalau count if s itu urutannya mau dibolak-balik boleh ya, pindahnya di sini. Setelah itu baru saya beri tadi yang dengan tanda, tandakan dengan tanda kan K. Pindah dengan tanda laki-laki, perempuan, RW ya, banyak sekali. Coba kita enter. Nah, kita tarik, apakah hasilnya sama? Ya, bisa teman-teman saksikan. Untuk mengcopy rumus biar cepat, kita kursor atau mouse kita taruh di pojok ini sampai berubah jadi tanda plusnya hitam. Plusnya pas besar gini jadi plus hitam ya. Baru kita tarik sesuai dengan kita mau ditarik kemana atau dikopikan kemana rumusnya. Sekian dulu dari kita. Kalau ada permasalahan atau mau pesan-pesan atau mau request rumus apa lagi, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika suka, dan dislike. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari CC99. Sampai jumpa, ketemu lagi pada video selanjutnya.